Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Senin lalu kita sudah membahas tentang miskin di hadapan Allah, yaitu bagaimana kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah papa, miskin secara rohani, bahwa kita sesungguhnya juga benar-benar sedang bangkrut rohani di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, menjadi miskin di dalam rohani adalah mengakui segala keberadaan kita, bahwa karena dosa-dosa kita ini sesungguhnya tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk membebaskan diri kita dari situasi ini. Saudaraku, untuk itulah Tuhan Yesus di dalam ucapan bahagia berikutnya, yaitu di dalam ayat yang keempat, mengatakan demikian: "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Matius 5 ayat yang keempat. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan demikian: "Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka." Saudaraku, duka cita apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Dan penghiburan yang bagaimana yang Allah akan berikan? Senada dengan ayat sebelumnya, mereka yang miskin rohani tentu saja menyadari keberadaan dirinya sebagai orang berdosa. Roh Kudus akan mengingatkan orang berdosa untuk datang kembali kepada Allah, memohon pengampunan, dan juga menyesali dosa-dosanya. Inilah rasa duka yang harus ada di dalam diri orang berdosa, menangisi kecemaran dirinya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang disayang oleh Tuhan, berduka cita dalam tata bahasa Yunani kuno menunjukkan tingkat berkabung atau duka cita yang sangat intens, serius, dan itu dirasakan terus. Yesus tidak berbicara tentang kesedihan biasa atau konsekuensi sebuah dosa kita, yaitu menganggap biasa dosa yang kita lakukan, tetapi kesedihan yang mendalam di hadapan Allah atas keadaan kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Gambaran yang dipakai adalah seperti orang yang sedang berkabung ketika meninggal oleh orang yang sangat dikasihinya, sehingga menimbulkan sebuah ratapan yang dalam. Saudara, duka cita yang mendalam karena menyesali dosa-dosa yang kita lakukan sesungguhnya semakin membawa kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia atau anugerah Allah. Saudara, peristiwa yang mungkin saya bisa jadikan contoh adalah ketika Daud pada saat dirinya ditegur oleh Nabi Nathan atas dosa yang dilakukan. Daud pada waktu itu berzina dengan Batseba. Saudaraku, ketika teguran itu disampaikan, Daud langsung menyesal dan memohon pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Ia meratap dan berkabung atas dosa yang dilakukan. Ia menuliskan itu di dalam Mazmur nomor 51. Bahkan saudara-saudaraku, Daud bukan saja sekedar berkata, "Oh Tuhan, aku salah, ampuni aku ya Tuhan," lalu semua menjadi beres dan berlalu begitu saja. Tidak demikian, saudara. Daud justru sungguh-sungguh menyesali perbuatan dosanya. Dia meratap di dalam doa, dan kemudian dia juga melakukan puasa. Seperti anak-anak yang lari ke orang tua mereka ketika mereka terluka, kita pun dapat berseru kepada Tuhan untuk beroleh penghiburan. Penyesalan itu akan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, dan kita semakin bisa
merasakan, menikmati kekuatan dan persekutuan dengan Tuhan. Dihibur adalah untuk menggambarkan pekerjaan Roh Kudus yang memberi penghiburan dan kekuatan, seperti janji Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saat kita mengakui dosa-dosa kita, kita membawa kehancuran hati kita, kehancuran rohani kita, sebuah kesedihan mendalam atas kecemaran diri kita. Tentu saja saudara-saudaraku, ini adalah sebuah proses pemulihan yang harus kita lewati. Sekali lagi, ini adalah sebuah proses pemulihan yang harus kita lewati. Dan sesungguhnya kita sedang menuju kebahagiaan spiritual, kebahagiaan rohani, sebab kita semakin menjadi pribadi yang bisa memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Begitu kehancuran dan kebangkrutan rohani kita pahami dan kita akui di hadapan Tuhan, maka penghiburan surgawi akan dapat kita rasakan. Ketika kita secara serius meratapi dosa-dosa kita, maka kita akan dapat menemukan hatinya Tuhan. Rasa duka cita yang mendalam di dalam diri kita semakin menyadarkan betapa besar kasih Yesus di dalam hidup kita. Penyesalan akan keberdosaan kita sesungguhnya akan membawa kita semakin bisa mengenal, mengalami dan merasakan betapa Allah sangat mengasihi kita, manusia berdosa. Mari ambillah waktu untuk kita juga boleh mengaku. Bapa Surgawi, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah ya Tuhan, agar kami senantiasa diingatkan terus bahwa ada kasih yang sejati, yaitu datang daripada Engkau sendiri, yang senantiasa mengulurkan tangan-Mu, memberikan hati-Mu untuk kami, menyambut kami ketika kami mau datang kepadamu di dalam segala keluhan dan khususnya pertobatan kami. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan, karena kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan.
tolong mampukan kami, bawa kami untuk menjadi pribadi yang semakin memuliakan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekali lagi, kebahagiaan sejati hanya dimiliki ketika kita benar-benar memiliki relasi dengan Tuhan. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita, dan kiranya melalui renungan ini semakin mengingatkan kita bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.